Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya, gitu. Semua yang tim masih bekerja semuanya nih tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum. Ya belum disimpulkan seperti itu. Karena masih didalami oleh tim sus. Ya, saya tidak berkomentar untuk menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja. Tapi sudah ada kemungkinan sudah diidentifikasi Pak pelakunya yang menyelesaikan hacker ini Pak? Ya karena masih didalami kan, kita belum mengambil suatu ranah kesimpulan karena tim masih bekerja semuanya. Ada barang bukti yang diamankan Pak? Ya. Yang diamankan berapa orang? Yang saya baru dapat informasi kan yang ada di Jawa Timur aja yang masih didalami. Atau orang yang masih didalami kan. Yang di Cirebon belum, tidak ada informasi terkait menyangkut masalah di Cirebon. Ada 2 orang ya Pak tadi di Cirebon? Ya, yang di Jawa Timur aja, yang di Jawa Timur aja. 1 orang? Ya, yang di Jawa Timur yang saat ini sedang didalami oleh tim sus. Ya kita sabar menunggu tim sus bekerja. Biar nanti disampaikan oleh Pak Menko Polhukam juga lebih komprehensif. Saya kan hanya informasi awal saja yang saya dapat. Ya, jadi kalau pemuda di Madiun yang diamankan ini profesinya katanya sebagai penjual es. Sementara Said tadi sempat juga diduga biorka profesinya sebagai editor. Ada yang sempat berpikir apakah benar mereka adalah biorka sebenar-benarnya atau mungkin salah tangkap. Itu yang sekarang saya bahas di segmen kedua hari ini. Sudah tersambung dengan Bang Fadlizon dari Komisi 1 DPR kita dari fraksi Gerindra. Bang Fadlizon, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadlizon, boleh dong dikomentari sebelumnya ada kebocoran data, biorka beraksi dengan postingan dan doxingnya. Hari ini kabarnya sudah ditangkap pemuda diduga biorka, asal Madiun, profesinya tukang es. Bagaimana Bang Fadlizon menanggapinya? Ini menambah, saya kira, satu drama yang membuat kita dipermalukan gitu ya. Di dunia maya kita ini. Ini kan kita sudah melakukan transformasi digital sudah cukup panjang, sudah cukup lama, tetapi tidak pernah memikirkan IT security gitu ya. Dan penangkapan ini justru membuat dunia maya kita itu semakin menjadi bahan olok-olokan gitu. Apalagi yang ditangkap itu orang yang sama sekali bukan pelaku ya. Ada video editor, bahkan yang di Madiun itu kabarnya juga pedagang es dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kita sebagai negara besar dengan 200 juta pengguna internet lebih gitu ya. Dan kemudian kita juga selalu mengagung-agungkan IT kita ini. Nah, kita tidak mampu menjaga masalah data, masalah proteksi terhadap data institusi maupun pribadi-pribadi. Dan satu orang biorka ini bisa memporak-porandakan gitu ya. Dan bagaimana kalau ternyata banyak lagi biorka yang lain. Jadi menurut saya harusnya ini jadi satu bahan introspeksi yang sangat serius terhadap pengamanan cyber kita. Karena ini mungkin bisa disebut cybercrime atau cyber war atau cyber macam-macam gitu ya. Oke. Tetapi jelas ini saya mengatakan ini seperti Bang kita Fadlizon. ini negara tidak bertuan gitu. Bang Fadlizon. Dalam hal ini ya. Kalau kesimpulan atau analisis sementara Bang Fadlizon, pemuda di Madiun yang diamankan sekarang, ini beneran biorka atau enggak? Mengingat Polri kan punya divisi cybercrime yang mantep punya, ahli IT-nya juga luar biasa, alatnya canggih-canggih, masa salah tangkap? Ya nyatanya yang namanya akun biorkanya itu masih aktif ya. Dan kalau yang bersangkutan itu sudah diperiksa, ditahan atau sedang didalami gitu, kenapa akunnya masih berjalan? Itu saja logikanya. Oke, menarik. Ditahan dulu Bang Fadlizon. Pertanyaan itulah yang akan saya tanyakan kepada Abah. Abah, kalau analisis sementara Abah, yang ditangkap di Madiun ini beneran biorka tidak? Karena ada kecurigaan, nggak mungkin lah biorka.
profesinya mungkin dikatakan sangat jauh dengan orang yang punya kemampuan IT. Apalagi masih beraktivitas nih Bjorka setelah ditangkap pemuda Madiun. Kita ngelihatnya bahwa kalau untuk mendapatkan laba-laba nggak harus kepala laba-labanya. Oke. Ya, kita bisa dari jaring laba-labanya, bisa dari kaki laba-labanya atau anak laba-labanya atau siapapun. Nah, mungkin kan saya bukan timnya yang lagi dilibatkan. Kita menganalisis tapi saja. sekarang kita menganalisis, kalau sekarang mengarahnya ke situ, ada suatu pembuktian, ada suatu alur transaksi yang mengarah kepada titik ini dulu ya. Belum tentu ini yang menjadi pelaku, tetapi dari sini nanti dikembangkan. Yang namanya transaksi sosial media pun kita bisa kelihatan nanti seseorang ini dia berkomunikasi dengan siapa saja dan kemudian dia dari selularnya juga berkomunikasi sama siapa saja ya. Jadi baik internet maupun selular. Dari situ bisa dikembangkan. Setelah dikembangkan nanti akhirnya ketahuan dirunut lagi gitu loh. Sampai kemudian tetapi kalau untuk seseorang yang bertransaksi kemudian melakukan aktivitas seperti misalnya memiliki data yang dienkripsi sebanyak 18 GB yang kalau dibuka 87 GB, itu apakah seorang yang saat ini dan kemudian di Madiun itu ataukah kemudian dari pihak yang lain? Ya. Itu dari yang saya bilang bukti transmisinya yang harus kelihatan dulu. Tanpa itu sih nggak usah menduduk-duduk kejauhan situ gitu. Bang Fadlizon ditanggapi juga dong analisis dari Abah di sini. Bisa jadi pemuda Madiun ini menjadi awalan pembuka untuk mengungkap identitas dari Bjorka. Bagaimana? Maaf, bisa diulang Mbak? Ya, Bang Fadlizon, bagaimana jika ada kemungkinan ketika Polri mengamankan pemuda Madiun, ini menjadi awal untuk menangkap Bjorka yang sebenarnya begitu? Ya, saya kira itu kan satu hal yang memang harusnya menjadi protap ya. Tetapi kan sudah ada yang mengatakan bahwa pelaku namanya sudah dikantongi dan seterusnya gitu ya. Artinya memang sudah ada yang yakin gitu. Dan kalau misalnya dalam tahap awal nggak usah diumbar-umbar dulu. Terus telusuri aja dulu. Kemudian nggak usah dipublikasi, nanti malu sendiri gitu kalau bukan. Jadi lebih bagus kalau misalnya penanganan seperti itu memang didalami, ditelusuri sampai betul-betul nanti ketemu baru diumumkan. Jangan sebuah proses yang masih mentah, data-data yang mentah, kemudian ini diumbar ke publik ternyata salah, kan itu namanya memalukan diri sendiri gitu ya. Okay. Jadi menurut saya prosedurnya seperti apa di dalam proses ini? Menurut saya harusnya dengan segala macam kemampuan tim yang begitu banyak kita, kalau tidak bisa menghandle ini ya untuk apa begitu banyak biaya untuk IT security kita yang luar biasa. Ya, Abah, sebenarnya untuk menangkap seorang hacker, mentelusuri lewat dark tracker atau apapun itu, sulit nggak sih? Karena memang hacker-hacker ini canggih-canggih sampai situs FBI bisa dibobol juga gitu. Bahkan juga situs-situs penting lainnya di dunia. Bagaimana, Abah? Hackernya bukan Bjorka. Oke. Dia tinggal bikin transaksi aja. Ya kan? Gini, saya pakai logikanya sekarang. 1,3 miliar data yang dia bilang bobol. Ya, itu kalau terdiri dari sekarang data selular kita cuma 330 juta. Kalau dia mengembangkan 1,3 miliar gitu kan. Ini dari 330 juta sampai berkembang 1,3 miliar dari mana? Dan kalau dia memang mempunyai itu datanya pasti harus gede. Dan kemudian itu sudah kelihatan ya, tadi saya bilang transaksional. Ini bisa saja dia membeli data kemudian menjual kembali secara bombastis. Dalam arti apa? Dia mempunyai promosi kemana-mana. Bjorkanya, kok dengar omongan saya ya. Dia berpromosi bahwa dia memberikan contoh. Ini kayak kalau kita dagang gado-gado ataupun jualan apa, kan dikasih contohnya dikit dulu bahwa ini kasih lihat benar nggak, ini udah valid, berarti yang lainnya valid. Diperiksa sama pakar-pakar di sini lah, ada beberapa yang memeriksa, iya datanya valid. Iya kan ada data contoh yang cuma beberapa ratus. Bukan berarti beberapa ratus valid kemudian 300 jutanya ini juga valid. Enggak lah. Menurut Abah, Bjorka ini hacker nggak sih? Atau mungkin orang yang hanya bertransaksi data ilegal? Bukan dia yang hackernya. Dia menerima data dari yang lain. Nanti kasusnya sama kayak Julian Assange. Kalau ingat Wikileaks, ya kan di tahun berapa? 2012 itu kejadiannya. Dan kemudian dia itu ternyata hubungannya ada banyak dengan banyak pihak. Ya ini bisa saja yang dia ungkap. Ini kan belum data-data intelijen. Baru hanya data transaksi yang bisa hanya data mungkin
orang untuk isi ulang karena nggak ada data nama, NIK, nomor KTP, NIK kemudian nomor ponsel dan tanggal itu bukan data pribadi, nggak ada identitasnya, nggak ada nama dan lain sebagainya gitu. Sekarang saya ke Said. Said, kalau hari ini katanya Said sudah menjelaskan ke Polres ya terkait mengenai bahwa Said bukanlah Bjorka. Data-data apa atau mungkin bukti pendukung apa yang Said bawa ke Polres untuk membuktikan Said bukan Bjorka? Kalau Said itu belum Polres, tapi sudah mengecek Mbak. Sempat berkontak tidak sama orang Polres? Kalau berkontak ya. Berarti orang Polres Baru nggak ada hanya memanggil Said itu tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Per hari ini Said, masih ada nggak sih serangan-serangan, mention atau DM ke sosial media Said? Kalau sekarang sudah rada sedikit. Sudah menurun ya? Oh ya, saya juga penasaran Said. Yang mention Said ini kan akun _anonim. Kenal atau mungkin berteman tidak di sosial media dengan akun itu? Tidak kenal sama sekali, apalagi berteman. Oke, ditahan dulu Said. Abah, akun anonim ini yang membocorkan atau mungkin menuduh Said sebagai seorang Bjorka. Ini sebenarnya sudah telusuri nggak sih sebenarnya anonim ini siapa sih, Abah? Saya belum nelusuri, belum nelusuri Tapi karena bisa banyak orang mengaku-ngaku sebagai hacker, anybody bisa aja tracker, kan begitu. mengarahkan dan kemudian bisa juga mengalihkan, mendecoy kan bisa juga ya, jadi mengalihkan agar jadi orang kemudian menjadi fokusnya kepada yang lain. Nah, harusnya si tim yang khusus ini tidak terpancing dengan informasi yang kayak gitu, tetap aja fokus dengan apa yang telah dia temukan. Ya telusuri dengan apa yang sudah ada gitu loh. Jangan sampai jadi orang teknikal, orang telematika, pakainya bukan datanya tapi katanya, hanya kata orang bilang ke situ kemudian belok ke Cirebon. Kata orang Madiun belok ke Madiun. Enggak. Do your own gitu loh. Ya do your own path. Itu aja timnya ini yang fokus kepada apa yang mau dicoba cari gitu. Oke. Ya, terima kasih Said atas informasinya kepada Apa Kabar Indonesia Malam. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya yang menyerang Said. Mungkin pemirsa sudah cukup hentikan karena Said bukan Bjorka ya, aman-aman saja ya. Terima kasih Said. Sesaat lagi nanti saya akan tanyakan juga kepada Bang Fadlizon sebagai pejabat publik ini. Takut nggak sih semua pejabat publik ini datanya akan dibocorkan karena ada Bjorka? Kita tidak tahu apakah ada Bjorka versi kedua, versi ketiga lainnya sesaat lagi.